Kalau ada penonton baru yang mampir, Mimin saranin tonton chapter sebelumnya di sini ya. Atau bisa buka channel Mimin karena emang videonya baru sedikit, jadi ya nggak mungkin ketimbun jauh gitu. Hehe. Cerita berlanjut dengan berpindahnya scene ke Dead Mansion, memperlihatkan Beluga yang diminta Vincent untuk membantu Dead Mansion, sedang mencari minuman. Minuman yang itu ya cuy. Hehe. Sambil memegang botol di tangan kanannya, ia berkata, "Sial, dasar penipu, beraninya berpura-pura menjadi barang mahal." Lalu ia menambahkan, tapi ini vintage loh." Maksudnya produk lama cuy, bisa dibilang kayak sejenis antik atau udah jarang ditemuin gitu. Tapi tak lama, ia langsung dipergoki Vincent dengan mengatakan, "Omong kosong, kau ini diajarkan jadi penipu, ha? Itulah kenapa kau tidak diperbolehkan membawa pulang apapun." Dan langsung disaut oleh Beluga, "Ayolah, karena aku tamu di sini, setidaknya perlakukan aku dengan baik," ucapnya. Melihat beberapa dokumen di atas meja, Vincent bertanya kepada Beluga, "Apa ini?" Sambil menenteng beberapa botol minuman hasil jarahan, ia menjawab, "Ini adalah informasi para petugas keamanan yang dikirimkan kepada para klienmu," ucap Beluga, yang langsung disaut Vincent dengan bertanya, "Petugas keamanan?" Lalu Beluga menjelaskan, "Kudengar orang bernama Jiro itu mengincar para klienmu. Bukankah memberi mereka satu bocah saja tidak cukup? Selain itu, tentara bayaran Barefoot kami juga membantu menjaga keamanan di luar. Jadi kalau ada Jiro, kita bisa segera tahu," jelasnya. Dan ia juga menambahkan, asal kau tahu, aku memprioritaskan keamanan para klien kaya raya. Bukankah menjaga keamanan para VIP itu penting?" Mendengar itu, Vincent agak terkesan dengan pemikiran Beluga, yang mana ia tak menyangka melihat penampilannya. Rupanya ia mampu berpikir sebaik itu. Sambil membuka penutup botol, Beluga berkata, "Makanya, tak usah terlalu serius soal kehilangan beberapa botol ini. Lagi pula, ini gratis kan?" ucapnya dengan sumringah. Dan akhirnya mereka menghabiskan beberapa botol. Kemudian Beluga bertanya kepada Vincent, "Soal para bocah itu, 3 prinsip ya namanya. Bagaimana caranya kau mencuci otak mereka?" Vincent terdiam dan terlihat mendengarkan pertanyaan Beluga. Melihat itu, Beluga menambahkan, "Nah, begitu dong. Akhirnya kau mendengarkanku juga. Aku sampai ingin menjadikanmu adikku." Karena tak ada jawaban dari Vincent, Beluga lanjut mengatakan, "Atau itu rahasia bisnis? Aku hanya penasaran aja sih." Lalu Vincent merespon dengan berkata, "Cuci otak ya? Memang bisa dibilang seperti itu. Sebagian besar anak-anak yang ada di sini ditelantarkan oleh keluarganya." Sambil menatap Wine, Vincent terus menjelaskan, "Anak-anak itu memiliki rasa kehilangan yang besar dibandingkan anak-anak lain. Kami memanfaatkan hal itu." Lalu Vincent memberitahu Beluga kalimat yang ditekankan kepada anak-anak itu. "Kau ditelantarkan karena kau tidak sempurna. Maka dari itu kau harus menjadi anak baik yang sempurna. Kau harus membuktikan kalau kau adalah anak baik. Kau harus lebih baik dari yang lain. Hanya dengan itu, kalian bisa dianggap menjadi keluarga. Kalau tidak, kalian akan dibuang." Mendengar itu, Beluga berkata, "Apa? Hanya itu saja? Kau pikir itu bisa mengendalikan mereka?" "Lah iya anjir, yang bener aja." Vincent menjelaskan, rasa kehilangan yang mereka miliki sangat kuat untuk patuh terhadap prinsip itu. Beluga langsung memotong dengan mengatakan, "Kalian benar-benar gila. Ide siapa itu? Idenya Bapak Pendeta?" "Ada seseorang yang memberinya ide itu," jawab Vincent. "Dia bukan anak yang baik, tapi dia anak yang sangat ingin menjadi anak baik dan akan melakukan apapun untuk mendapatkan perhatian orang tuanya." Sambil memperlihatkan flashback saat Sean pertama kali datang ke Dead Mansion. Maksudku, dibuang ke sana sama emaknya. Hicks. Bapak Pendeta lalu mendapat ide setelah melihat anak itu, dan ia membuat 3 prinsip absolut, tambah Vincent. Setelah itu, scene berpindah ke Sean yang sedang berhadapan dengan Zero, di mana Sean sedang berada dalam mode senyap. Zero berkata, "Ini baru kau yang sebenarnya, Sean. Kau tidak pernah bisa menjadi anak baik," ucap Zero yang seketika kaki Sean hendak menghantam wajah Zero. Namun Zero menangkis itu dengan mudah sambil mengatakan,
Sakit juga. Sepertinya kau sudah sembuh. Dengan serius Sean bilang, tak bisa jadi anak baik katamu. Aku? Sambil mengatakan itu, Sean mengingat orang yang ia anggap sebagai orang tuanya selalu tidak menginginkannya. Membuatnya semakin merasa bersalah dan terlihat agak berbeda. Ia berkata, kalau mendengar perkataanmu, sepertinya aku memang bukan anak baik. Lalu Zero mengatakan, maka dari itu Sean. Seketika Sean memotong dengan tegas. Meski begitu, karena kau bilang kau akan membunuh ibu, jadi kalau aku membunuhmu, bukankah aku akan jadi anak baik lagi? Ucap Sean sambil menatap tajam ke arah Zero. Sambil menggaruk kepalanya dengan gagang pedang, Zero berkata, hahaha, sebegitunya kau ingin menjadi anak baik ya? Langsung seketika serius, Zero menambahkan, itulah masalahmu, Sean. Di saat yang bersamaan, Sean langsung menghunuskan ujung pedang yang ia genggam. Zero menangkis itu sambil melanjutkan kata-katanya. Karena kaulah, Dead Mansion membuat 3 prinsip absolut itu. Karenamu, kami mulai berada di bawah kendali. Sean terus menyerang Zero, tapi Zero terlihat lebih unggul. Karena dari semua serangan Sean, dapat ditangkis dengan mudah oleh Zero. Di saat ujung pedang yang Sean genggam tertahan oleh pedang Zero, Sean memanfaatkan darah di tangannya untuk mengganggu penglihatan Zero dan langsung menekan Zero. Sambil mengusap matanya, Zero berkata, murahan sekali, sampai segitunya. Seketika Zero menebas ujung pedang yang Sean pegang hingga menancap di atap dan langsung bersiap melancarkan tebasan berikutnya. Di area yang sempit, tak ada cukup ruang untuk Sean menghindar. Namun Sean langsung melompat, yang secara bersamaan, ia meraih ujung pedang yang menancap di atap, dan dengan cepat langsung menebas Zero. Zero berhasil menghindari itu, namun terlihat kerah jaketnya terpotong dengan sempurna. Sean mengambil pot bunga yang ada di sebelahnya, dan langsung dilemparkan ke arah Zero. Zero refleks menebas itu, membuat tanahnya berhamburan, dan membutakan pandangannya untuk beberapa saat. Yang mana saat itu seketika ujung pedang Sean berada tepat di hadapan Zero. Zero menepis itu hingga ujung pedang Sean terpental ke atas. Tapi bukan itu yang Sean rencanakan. Karena tepat setelah itu Sean langsung meraih tangan Zero dan berkata, tertangkap, sambil bersiap menghantam Zero. Terlihat pukulan Sean menghantam Zero dengan sempurna. Tapi di saat yang bersamaan, Zero melepas pedangnya dan mengambilnya dengan tangan kiri. Kemudian langsung menebas Sean. Sean menghindari itu dengan mundur ke belakang, dan dengan serius berkata, pedang itu mengganggu ya. Lalu Zero terlihat sudah bersiap untuk melakukan tebasan berikutnya. Dan Sean juga sudah bersiap dengan kepalanya. Bro, what the hell man? Pedang lo itu. Zero bersiap menebas sambil tersenyum, dan terlihat Sean dengan tatapan tajamnya melesatkan pukulannya. Tepat saat pedang Zero berada di hadapan, Sean langsung menghantam itu dengan tinju, hingga pedang itu hancur berkeping-keping dibuatnya. Melihat itu, dengan wajah sumringah Zero bergumam, menangkis pedang yang diayunkan. Ternyata kau sejauh ini, Sean. Ucap Zero yang secara bersamaan, Sean sudah bersiap dengan pukulan berikutnya. Tapi terhenti dengan tendangan Zero yang begitu cepat. Tendangan itu mengenai wajah Sean dan dengan santai Zero berkata, kau biasa saja dari yang aku pikirkan. Sean terhenti untuk beberapa saat, dan ia langsung menendang Zero dengan kaki kanannya. Namun ditangkis mudah oleh Zero, yang secara bersamaan ia langsung mengambil belati miliknya. Tepat saat itu, Shin berpindah ke Beluga yang bertanya kepada Vincent. Dengan kondisinya yang sudah mabuk, ia bertanya, apa yang kau katakan? Jadi, memangnya siapa bocah itu? Sean, ucap Vincent. Sean yang ingin kau bunuh, tambahnya. Ah, jadi bocah itu, saut Beluga sambil menghirup wainnya. Lalu Vincent bertanya kepada Beluga, ngomong-ngomong, apakah Sean juga mendapatkan pengawalan? Tidak, aku tidak memberikannya di sana, jawab Beluga. Lalu Vincent menambahkan, hei, di sana itu tempat yang paling penting. Lebih tepatnya, aku tidak perlu memberikan pengawalan, saut Beluga. Wanita itu pergi ke Korea sendiri, tambahnya. Kemudian Shin kembali ke Sean dan Zero, yang sedang beradu pukulan.
Lalu terlihat jari keluar dari pintu lift, dan terdengar seseorang berkata, "Kenapa berisik sekali?" Yang kemudian memperlihatkan Alexander Sophia muncul dari lift. Ia mengatakan, ternyata para pria sedang bermain peran anak-anak. Melihat itu, Zero terkejut dan bergumam, "Sophia?" Dengan tenang, Sophia berkata, "Kau dengan lancangnya membuat kekacauan di sana-sini rupanya, Zero." Dan perlahan berjalan mendekat, ia juga menyapa Sean. "Lama tak bertemu juga, bocah Sean. Tapi, ada apa dengan penampilanmu? Padahal aku yakin sudah menguncimu saat itu." Lalu sambil mengusap kepala Sean, ia menambahkan, "Salamnya nanti saja. Sekarang..." Seketika ia menatap tajam ke arah Zero, yang membuatnya tertekan dengan aura keibuannya. Maksudku, aura amarahnya. Nah, itu. Yang seketika langsung menghantam Zero dengan pukulan biasa, tapi sampai membuat Zero terpental jauh ke ujung lorong. Sambil membetulkan dasinya, Sophia berkata, "Waduh, memang bukan pria, tapi bocah. Sangat ringan." Melihat itu, Sean terkejut dan berkata dalam hati, "Zero dengan sangat mudahnya." Kemudian sambil melihat ke arah Zero, Sophia bergumam, memang ringan." Yang mana Zero sudah tidak ada di sana dan terlihat sudah keluar melalui jendela. Lalu Sophia menoleh ke arah Sean dan berkata, "Ya, sampai sini saja, karena bukan tugasku untuk menangkapnya." Yang seketika dengan serius ia mengatakan, "Pertama-tama, ayo kita bicara, muridku." Sambil memegang pundak Sean, Sophia menekankan, "Tak peduli seberapa aku telah menguncimu, siapa yang menyuruhmu untuk menjadi lebih lemah begini?" Ucapnya dengan tajam menatap Sean. "Sepertinya kau perlu penyesuaian," tambahnya. Yang seketika membuat Sean merasa agak cemas. Kemudian Sophia langsung menggendong Sean dan berkata, "Ayo kita pergi, bocah." Sean langsung berteriak, "Sophia, sebentar." Lalu Sophia menambahkan, "Oh iya, aku lupa memberitahumu. Wanita tua yang tinggal di toko itu sudah tidak ada di situ." Sean lega mendengar itu meski ekspresinya menunjukkan rasa khawatir. Semua keluarga para Gotchill sedang diincar oleh Zero. Tak terkecuali kamu. Percayalah padaku, Sean. Atas nama Alexander, aku berjanji akan melindungi orang tuamu itu. Yah, walaupun sepertinya kau memilih orang tuamu sendiri. Sean terlihat agak sedih mendengar itu. Lalu Sophia menambahkan, "Pokoknya kau tak perlu khawatir, bocah. Dan fokus saja pada latihan. Bagaimana kalau kita mulai dari Death Squad?" Ucap Sophia yang seketika membuat Sean tersentak. Dan Sophia menekankan, "Kau masih ingat kan? Kalau gagal, kau mati." Tambah Sophia yang langsung membuat Sean ketar-ketir. 1 bulan berlalu, kemudian scene berpindah ke Sean dan Dimitri yang sedang mengendarai mobil untuk mengantar Sean ke sekolah. Di perjalanan sambil memasang ekspresi ketakutan, Sean bercerita ke Dimitri. "Jadi, aku harus latihan squat sambil tubuhku ditempeli dinamit. Kau tahu latihan macam apa itu? Kalau aku kehilangan tenaga, semua dinamit itu akan meledak sekaligus tahu." Mendengar itu, Dimitri tersenyum sambil berkata, "Kukira itu hanya rumor saja. Ternyata mereka memang melakukan hal seperti itu," ucapnya. Lalu Dimitri menambahkan, "Keluarga Alexander emang beda." Mendengar itu, Sean terbayang betapa mengerikannya latihan itu. Ia berkata, "Stop, jangan sebut lagi nama itu." Cemas kau, dedek. Setelah itu, Dimitri bertanya, "Ngomong-ngomong, Sean, bagaimana?" Sean bingung dan balik bertanya, Bagaimana apanya?" Sambil menyeringai dan melirik ke arah Sean, Dimitri mengatakan, "Kemampuanmu sekarang maksudku. Kau kan baru saja dilatih oleh Sophia. Seberapa jauh kau sudah berkembang?" Dengan santai Sean menjawab, "Penasaran ya? Mau coba bertarung lagi denganku?" Ucap Sean dengan nada percaya diri, yang seketika membuat suasana menjadi hening untuk beberapa saat. Lalu Sean langsung berkata sambil menunjuk ke pinggir jalan, "Ah, di situ. Turunkan aku di situ." Saat Sean sedang turun dari mobil, Dimitri mengatakan, "Sebentar, Sean. Apa kau benar-benar harus masuk sekolah? Kau kan sedang diincar oleh Zero. Bukannya ini terlalu berbahaya?" Ucapnya sambil melepas kacamatanya.
Sean sembari merangkul tasnya berkata, "Kau mengkhawatirkanku. Emangnya aku selemah itu di matamu?" Mendengar itu, Dimitri langsung berteriak, "Apa maksudmu? Hei, dasar! Maksudku, lapor padaku kalau terjadi sesuatu. Jangan gegabah dan berpikir kau bisa menyelesaikannya sendirian. Oh iya, lalu kalau ada orang yang mencurigakan." Belum sampai selesai Dimitri berceramah, Sean langsung menutup pintu mobil dan berkata, iya, aku paham. Sudahlah." Di saat yang bersamaan, teman sekolah Sean yang melihat Sean diantar Dimitri berbisik membicarakan Sean. "Itu bukannya Park Sion. Dia kan tukang bully yang mengikuti Kwon Joseph. Itu ayahnya kan? Keren juga ya. Mirip model loh." Sean yang mendengar itu menatap Dimitri sambil berkata dalam hati, "Ayah?" Yang mana di dalam mobil Dimitri juga menggerutu. Dasar anak muda, diingatkan aja marah-marah. Lalu scene berpindah ke Jang Hyun yang sedang berbaring di kasur. Tak lama, terdengar suara Jero yang mengatakan, "Wah, berdebu sekali." Ia berjalan mendekat sambil menambahkan, "Kau tahu, tinggal di tempat seperti ini berbahaya untuk kesehatan loh." Melihat Jero, Jang Hyun langsung bertingkah seperti anak kecil. Ia berkata, "Jero, kemana saja kau? Kenapa baru datang? Banyak hal yang ingin aku tanyakan." Dengan santai, Jero menjawab, "Maaf, aku banyak urusan." Sambil melihat-lihat barang Jang Hyun, Jero bilang, "Omong-omong, jadi banyak perabotan ya?" "Ya, aku mencoba membuatnya terlihat seperti rumah," jawab Jang Hyun. Sambil mengambil gunting, ia menambahkan, "Oh iya, aku harus menyuguhkan minuman, kau kan tamuku." Ucapnya yang langsung dengan sangat tidak santai, menusuk lubang kunci lemari minuman dan menyongkelnya dengan paksa. Setelah mengambil minuman, Jang Hyun langsung berlari menuju kursi sambil menggandeng tangan Zero. Ia berkata, "Ini minumannya, silakan duduk di sini." Terlihat ada 2 buah kursi telah Jang Hyun sediakan. Jang Hyun juga mengatakan, "Ini adalah kursi ajaib. Kalau kau duduk di sini, katanya kau tidak bisa berbohong." "Unik kan?" ucap Jang Hyun. Sambil meletakkan pantatnya ke kursi, maksudku duduk. Jang Hyun menambahkan, "Nah, karena kau sudah duduk, kau harus menjawabku dengan jujur." Mendengar itu, Zero berkata, "Kamu jadi semakin banyak bicara ya, Hyun? Kamu lagi bahagia ya?" Seketika ekspresi Jang Hyun berubah dan ia juga menekankan, "Enggak, aku enggak bahagia sama sekali. Makanya kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur." Sambil menatap tajam ke arah Zero, ia menambahkan, "Kau sudah berjanji kan? Kalau kau akan mencari orang itu. Kau benar-benar mencarinya kan? Tapi ini sudah terlalu lama loh." Tambahnya yang kemudian ekspresinya berubah lagi, mendengar Zero mengatakan, "Tentu saja, aku selalu berusaha mencarinya kemana-mana. Hanya saja aku sibuk karena ada urusan yang harus diselesaikan." Sambil mengulurkan tangannya ke Jang Hyun, Zero menambahkan, "Kau tahu Sean kan? Aku akan menepati janjiku kalau kau bisa membawanya ke hadapanku." Mendengar itu, Jang Hyun bertanya, "Emangnya apa hubungan Sean dan mencari orang itu?" Sambil melirik tajam ke arah Zero, Jang Hyun berkata, "Sudah kubilang ini kursi ajaib, Zero. Kalau kau berbohong sedikit saja, akan kubunuh kau." Seketika Zero menyondongkan kepalanya ke Jang Hyun sambil mengatakan, "Sungguh? Ini bukan bohongan, Hyun." Ucap Zero yang mana Jang Hyun terlihat kesal mendengarnya. "Meskipun kusuruh kau mempercayaiku juga begitu ya?" tambah Zero, yang secara bersamaan ia berkata dalam hati, "Jang Hyun, aku tadinya mengira dia hanya orang aneh dengan kemampuan hebat. Tapi mungkin dia lebih peka dari yang kukira, untuk bisa dimanfaatkan dengan mudah." Sambil mengeluarkan sedikit pedangnya, ia menambahkan, "Sedikit saja salah langkah, bisa jadi merepotkan seperti yang aku duga." Seketika Jang Hyun berkata dengan tegas, "Kalau kau ingin mengeluarkannya, pikirkan baik-baik dulu." Ucap Jang Hyun yang mana ia sudah bersiap dengan gunting di tangan kanannya. Lalu Jero memukul pundak Jang Hyun sambil bilang, "Sungguh, kau ini ingin membicarakan hal yang menyeramkan ya? Baiklah, aku akan mencarinya dengan lebih giat lagi," ucap Jero. Kemudian Jero beranjak dari kursinya dan menambahkan, "Oh iya, aku datang ke sini ingin menceritakan soal itu padahal. Hyun,
Apa kau ingin bermain ke tempat yang seru bersamaku? Tanya Jero ke Jang Hyun. Yang seketika ekspresi Jang Hyun berubah. Dengan semangat, ia menanyakan, tempat yang seru? Lalu Shin berpindah ke Sean yang sedang masuk ke dalam kelas dengan ekspresi agak cemas. Melihat Sean masuk, teman sekelas Sean membicarakannya. Salah seorang mengatakan, apa-apaan orang itu? Bukannya dia diskors. Lalu temannya menyaut, kau tidak dengar? Katanya foto-foto itu semuanya palsu. Sepertinya Park Seon bikin foto-foto itu sendiri buat menjaga harga dirinya. Sean yang mendengar itu menghela nafas sambil berkata dalam hati, iya, semuanya palsu. Sambil mengflashback sedikit, di mana saat Mari mengubah informasinya untuk membatalkan skor Sean. Skors yang itu loh cuy, gak boleh masuk sekolah. Bentar, bukannya enakan di skors ya? Saat itu Mari berkata, mungkin ini akan membatalkan skorsnya. Pada awalnya, kepala sekolah juga diancam untuk melakukannya olehku. Jelas Mari. Lalu Sean sambil menyodorkan sebuah foto, ia bertanya kepada Mari. Jika itu ancaman, apakah itu dilakukan dengan foto ini? Aku hampir muntah melihatnya. Jika ingin memanipulasi foto, setidaknya lakukanlah dengan batas wajar, ucap Sean. Yang seketika Mari dengan tegas mengatakan, tapi itu bukanlah manipulasi. Mataku. Kemudian kembali ke Sean, yang masih kebayang-bayang wajah gemoy kepala sekolah. Ia berkata, aku tidak suka, tolong keluarlah dari isi kepalaku. Di saat yang bersamaan, terdengar suara keras seorang pria berkata, Sean, lama tak bertemu, apa kabar kau selama ini? Mendengar itu, ekspresi Sean berubah menjadi agak muak. Ia bergumam, iya juga. Karena fotonya adalah manipulasi, jadinya begitu ya. Yang seketika pria berbadan besar menyondongkan wajahnya ke Sean dengan ekspresi songong sambil berkata, ikuti aku keluar, oke? Untuk sobat-sobat Mimin yang tidak paham, jadi sebelumnya pria songong itu memuja Sean karena informasi yang dibuat Mari. Seolah Sean adalah orang terkuat di sekolah. Dan sekarang informasi itu diubah lagi oleh Mari, makanya pria ini songong lagi. Di luar kelas, pria itu bilang ke Sean, wah, benar-benar tidak dapat dipercaya. Apa kau dekat dengan geng mafia? Hanya beberapa foto itu bisa membuat kita dipermainkan. Hei, Park Seon, ucapnya sambil berjalan ke arah Sean. Sean yang sedari tadi hanya berdiri santai berkata, tidak ada siapa-siapa kan? Yang mana pria itu langsung mengarahkan tinjunya ke Sean sambil berteriak, kau tidak dengar? Di saat yang bersamaan, alih-alih menangkis atau menghindarinya, Sean justru mengarahkan sentilannya ke pria itu. Seketika pria itu terdongak akibat sentilan Sean, di mana Sean bahkan melakukannya tanpa melihat ke arah pria itu, dan memasang ekspresi bosan. Pria itu langsung terjatuh akibat sentilan Sean. Maksudku, serangan dahsyat Sean. Aku agak kasihan ke pria itu, kalau dibilang sentilan. Melihat itu, kedua rekan pria itu terkejut, dan di saat yang bersamaan, Sean berkata perlahan, aku memang sudah ingin mencoba untuk mengujinya. Biar begitu, jangan terlalu takut. Aku akan melakukannya dengan lembut. Kita kan tadinya satu kru. Ucap Sean yang sudah bersiap dengan sentilan berikutnya. Lalu mundur sejenak dengan memperlihatkan Sophia yang sedang melatih Sean. Ia berkata, Sean, masalahmu adalah obsesi. Kamu terobsesi dengan keyakinan bahwa dirimu dikendalikan oleh 3 prinsip. Sambil terengah-engah, Sean mengatakan, aku paham secara otak, tapi tubuhku tidak mau mengikutinya dengan sempurna. Lalu Sophia menambahkan, bocah idiot Sean, kalau begitu aku hanya dapat menggunakan metode yang lain. Sean langsung memotong dengan bertanya, metode lain? Jika kamu hanya bisa menggunakan sebagian kekuatanmu, karena kendali 3 prinsip, itu berarti kau harus meningkatkan total kekuatanmu. Di saat yang bersamaan, Sean ketar-ketir mendengarnya. Lalu kembali ke masa sekarang, yang mana Sean sudah menumbangkan satu lagi dari 3 bocah sombong itu. Melihat 2 rekannya pada rebahan, pria berbaju hitam yang tersisa pengen ikutan. Maksudnya, ia berkata, apa-apaan? Kalian sedang bercanda kan? Yang seketika langsung mengambil pelan dan menodongkannya ke arah Sean sambil berteriak, sialan, datanglah.
Aku bilang datang, dan langsung mengayunkan pelanya ke arah Sean. Di saat yang bersamaan, Sean juga bersiap dengan tendangannya, yang langsung menendang hancur itu gagang pelan, dan membuat pria itu tak percaya dengan apa yang ia lihat. Setelah tendangan itu, Sean mendarat dengan mulus dan ia berkata, "Belnya berbunyi, ayo masuk." Sambil berjalan meninggalkan mereka, Sean menambahkan, "Aku duluan." Saat di dalam kelas, Sean merasa dirinya ada peningkatan. Ia berkata dalam hati, "Berlatih dengan Sophia memang berguna. Meskipun aku tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna, aku tidak menyangka menggunakan sebagian kekuatanku saja bisa sampai seperti itu." Di saat yang bersamaan, dari luar kelas, ada seorang pria bertanya kepada teman sekelas Sean, "Apakah benar ini kelas 1 tingkat 2?" Belum sampai dijawab, pria itu langsung mendorong orang yang ia tanyai dan langsung berkata, "Oh, ada di sana. Maaf, aku lewat sebentar ya." Sean yang masih bergumam dalam hati akan kemampuannya yang tersegel seketika melihat sepatu yang hendak mendarat ke kepalanya, yang mana ia langsung terpental akibat tendangan yang tidak ia sadari. Setelah menendang Sean, pria itu berkata, "Kau berubah sedikit selama kita tidak bertemu ya?" Sean tersenyum heran melihat pria itu. Pria itu menambahkan, "Sepertinya kemampuanmu meningkat. Benar kan?" Tambahnya. Rupanya pria itu adalah Jang Hyun, yang datang menemui Sean dengan mengenakan pakaian sekolah. Lalu Jang Hyun menekankan, "Kalau bukan itu, apa kau akan lulus dari berpura-pura menjadi anak yang baik?" Lalu scene berpindah ke beberapa saat sebelumnya, di mana Sean sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Sean berkata, "Aku yang jadi umpannya. Kalau aku targetnya, mudah saja. Biarkan mereka mencariku kalau berani." Ucap Sean sambil membenahi rambutnya. Lalu ia menoleh ke arah Rachel dan bertanya, "Omong-omong, mau kemana?" Sambil keheranan, Sean menambahkan, "Apa pula baju itu?" Rachel yang hendak mengenakan lipstik mengatakan, "Aku tak bisa diam saja melihatmu jadi umpan. Kami akan standby di sekitarmu, karena kau berharga bagi Dead Mansion. Aku harus melindungimu, apapun caranya." Ucap Rachel yang kemudian melontarkan pertanyaan kepada Sean. "Tapi aku punya pertanyaan. Sebenarnya, apa tujuan dari misi ini?" Mendengar itu, Sean agak khawatir dan berkata, Tujuan? Sudah pasti menghabisi Zer." Belum sampai selesai Sean berbicara, Rachel langsung memotong. Dengan serius, ia mengatakan, "Bukan Sean, kamu juga tahu kan, kau berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang dikendalikan 3 prinsip itu. Tak ada yang bisa mengendalikanmu atau memerintahmu sekarang. Untuk apa kau repot-repot mengalahkan Zero?" Ucap Rachel. Yang kemudian dengan tegas menanyakan, "Jangan-jangan kamu masih menganggap wanita tua itu orang tuamu?" Yang membuat suasana hening untuk beberapa saat. Lalu sambil mengambil tasnya, Sean berkata, Entahlah, aku juga tidak tahu." Rachel menyaut dengan mengatakan, "Jangan anggap enteng, Sean." Sean meletakkan tasnya di pundak dan dengan serius menjelaskan, "Aku benar-benar tidak tahu." Bersamaan dengan flashback beberapa ingatan, ia melanjutkan, "Dari awal, aku bahkan tidak bisa mengingat kapan aku dibuang orang tuaku. Bahkan aku hanya bisa mengingat samar-samar saat aku bertarung dengan Zero. Yang kuingat hanya seluruh badanku terasa sakit," jelasnya. Rachel yang mendengar itu berkata dalam hati, "Dia tak bisa mengingatnya. Apa itu artinya dia bertarung tanpa sadar?" Lalu sambil beranjak pergi, Sean menambahkan, "Jadi, meskipun 3 prinsip itu tidak mengendalikanku, tetap saja kekuatanku belum pulih sepenuhnya." Kemudian Rachel dengan gamblang mengatakan, "Kalau begitu, tak ada alasan bagimu untuk membahayakan dirimu seperti ini. Kenapa harus..." Belum sampai selesai Rachel berbicara, langsung dipotong oleh Sean. Ia berkata, "Kau ada benarnya. Aku bukan keluarganya, dan bukan teman dekat pula baginya. Kalau aku bisa membuat pilihan tanpa dikendalikan prinsip itu, siapapun yang mengganggu keluarga itu akan kubunuh mereka." Lalu Shin kembali ke saat di mana Sean didatangi Jang Hyun untuk kedua kalinya. Memperlihatkan 3 orang songong yang sebelumnya kena hajar oleh Sean sedang berjalan menuju ruang kelas. Tapi naas, pria besar yang sebelumnya kena sentil, maksudku kena serangan dahsyat Sean, justru tertimpa pintu akibat pertarungan Sean dengan Jang Hyun.
Di mana saat itu Sean terkena tendangan Jang Hyun, tapi Sean dengan mudah menangkis itu dan meraih kaki Jang Hyun, lalu melemparkannya ke arah jendela sampai Jang Hyun hampir terjatuh dibuatnya. Tapi Jang Hyun dengan cepat meraih kusen dan berkata, "Kemampuanmu meningkat ya." Sean membalas itu dengan mengatakan, "Aku masih pemanasan loh." Di saat yang bersamaan, Jang Hyun langsung melesatkan lututnya ke arah Sean. Sean melirik ke belakang dan berkata dalam hati, "Terlalu banyak yang menonton di sini. Aku harus pindah tempat." Yang mana Jang Hyun sudah bersiap untuk menghantam wajah Sean dengan tinjunya sambil mengatakan, "Lihat kemana kau? Hah?" Dalam beberapa saat, Sean meraih pukulan Jang Hyun sambil bergumam, "Begini ya." Seketika Jang Hyun langsung terangkat oleh teknik Sean, yang mana itu adalah teknik Jang Hyun yang sebelumnya ia gunakan untuk melawan Sean saat pertama kali bertemu. Di momen Jang Hyun terpelanting, ia berkata dalam hati, "Ini kan tekniknya." Yang mana kaki kiri Sean sudah bersiap menghantam Jang Hyun. Terlihat Jang Hyun terkena tendangan Sean hingga terpental masuk ke dalam toilet. Jang Hyun mendarat dengan cukup baik, dan terlihat ia tidak tergores sama sekali. Juga terdengar suara Sean mengatakan, "Bagus, bagus, begini dong dari tadi." Sambil menutup pintu toilet, Sean menambahkan, "Aku sudah mengira akan ada yang datang mencariku di sini. Tapi, aku tak menyangka akan bertarung di hari pertama sekolah." Berpindah ke depan kelas, di mana Rahel datang dengan menyamar menjadi waifu, menjadi guru. Ia bertanya kepada salah satu murid, "Ada apa? Kenapa kalian di luar kelas?" Murid itu menjawab, "Park Sion berkelahi dengan, siapa tadi ya? Pokoknya mereka membuat keributan dan pindah ke toilet." Lalu Rahel berjalan ke arah toilet sambil mengatakan, "Kalau begitu, aku akan laporkan kepada para guru. Kalian masuk saja ke kelas." Juga terlihat pria malang yang sebelumnya tertimpa pintu, dibantu kedua temannya untuk masuk ke dalam kelas. Kembali ke Jang Hyun, yang hendak menghantam Sean, ia berkata, "Kau jauh lebih kuat ya, dibanding sebelumnya." Sambil menghantam Sean menggunakan lutut, ia menambahkan, "Kalau begitu, aku tidak perlu menahan diri lagi." Yang langsung dibalas tinju oleh Sean. Jang Hyun mampu menangkisnya, tapi itu bukanlah tinjuan biasa, yang mana Sean langsung menggenggam kerah baju Jang Hyun dan membanting Jang Hyun ke wastafel hingga berlubang. Sambil menatap ke arah Jang Hyun yang sedang rebahan, Sean mengatakan, "Aku tak ada urusan denganmu. Katakan saja di mana Zero." Seketika Jang Hyun memegang lengan Sean dan langsung menendang dagu Sean sambil bertanya, "Zero?" Tendangan Jang Hyun tepat mengenai Sean tanpa hambatan, sampai membuat Sean terdorong ke belakang. "Kau masih mau bertarung?" tanya Sean yang terlihat agak kesakitan. Jang Hyun yang memasang ekspresi serius berkata, "Omong-omong, Zero pernah bilang." Di saat yang bersamaan, Sean sudah bersiap dengan tinjunya, dan langsung melayangkannya ke arah Jang Hyun. Dengan mudah Jang Hyun menghindari itu, juga langsung bersiap menghantam Sean dengan kedua kakinya, hingga membuat Sean terpental masuk ke dalam kloset. Kloset. Maksudnya bilik toilet. Jang Hyun melakukan itu sambil melanjutkan kata-katanya, "Aku diperintahkan untuk setidaknya membiarkanmu hidup. Tapi kalau kau terus bertingkah seperti itu, aku juga tak punya pilihan lain," ucapnya sambil menyeringai. Jang Hyun berdiri di depan bilik dan menambahkan, "Oleh karena itu, santai saja dan ikuti aku, agar aku dapat mengambilmu kembali. Aku pun supaya bisa menemukan orang It." Seketika serangan Sean mengenai pipi kanan Jang Hyun, sebelum Jang Hyun menyelesaikan kata-katanya. Jang Hyun yang terkejut langsung refleks mundur ke belakang. Dan terlihat Sean yang auranya sudah berubah. Sambil memegang gagang pelan yang ia gunakan untuk menyerang Jang Hyun, ia berkata, "Kau tak berniat untuk membunuhku, hah?" Dengan ekspresi serius, Sean menekankan, "Lalu yang lain?" Mendengar itu, Jang Hyun tersenyum sambil menjawab, "Entahlah." Di saat yang bersamaan, ia juga berkata dalam hati, "Apa ini? Tiba-tiba dia menjadi seperti orang lain." Dengan serius, Sean langsung melancarkan serangannya. Ia menghunuskan gagang pelan ke arah Jang Hyun. Tapi dengan mudah Jang Hyun menangkis dan menghindarinya. Kemudian Sean bersiap dengan serangan berikutnya, yang mana itu cukup epik hingga membuat lantai tergores dan mengeluarkan percikan api.
Namun Jang Hyun juga menghindarinya dengan sempurna. Jang Hyun yang sebelumnya menghindar dengan melompat, ia menapakkan kakinya ke dinding dan langsung menghantam pipi kanan Sean. Terlihat serangan Jang Hyun tepat mengenai Sean, tapi Sean bahkan tak terpengaruh sama sekali. Justru ia terlihat semakin serius. Namun di saat yang bersamaan, terdengar suara dari luar toilet mengatakan, "Yang di dalam sana, kalian tak segera membuka pintu ini?" Mendengar itu, Jang Hyun berkata, "Waduh, sepertinya kita sangat berisik. Hari ini sampai di sini saja," ucap Jang Hyun. Tapi Sean langsung menyerang sambil bertanya, "Kau mau kabur kemana? Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja?" Dengan santai, Jang Hyun justru merangkul Sean dan bilang, "Kalau kau tidak ingin membiarkanku pergi, aku harus melakukan ini," ucapnya yang langsung membawa Sean bersamanya untuk melompat dari jendela. Terlihat mereka berdua terjun bebas dari lantai 4. Sambil tetap merangkul Sean, Jang Hyun menambahkan, "Bagaimana? Kalau jatuh dari sini, apakah akan sangat sakit?" Tanya Jang Hyun, yang seketika membuat Sean mengingat Hyun Ho pada saat itu. Dengan memasang ekspresi sedih dan rasa bersalah, ia berkata perlahan, "Tentunya sangat sakit. Pasti begitu." Tambahnya yang langsung menghentakkan gagang pelan ke dinding untuk mengurangi kecepatan gravitasi. Dan akhirnya mereka mendarat di atap gudang belakang sekolah. Terlihat mereka tidak terdapat luka yang parah. Sean langsung berdiri dengan ekspresi serius. Jang Hyun tertawa dan berkata, "Hahaha, benar, teruslah begitu." Yang kemudian ia menyadari patahan gagang pelan menancap di pahanya. Di saat yang bersamaan, terdengar suara Rahel berteriak, "Kalian yang di sana!" Sambil berjalan mendekat, Rahel menambahkan, "Ya ampun, apa ini? Kau baik-baik saja?" Sambil mencabut gagang pelan, Jang Hyun bilang, "Ah, aku baik-baik saja." Namun Sean mulai merasakan efek samping karena memaksa menggunakan kekuatannya. Sambil memegang kepalanya, ia berkata dalam hati, "Sial, lagi-lagi seperti waktu itu. Reaksi di tubuhku." Jang Hyun mencoba menjelaskan ke Rahel dengan mengatakan, "Ini baju baru sih, tapi kalau dijahit dengan baik, bisa..." Rahel langsung memotong dengan berkata, "Emang sekarang masalahnya di baju? Coba diam dulu, kamu terluka kan?" Mendengar itu, Jang Hyun tersentak dan bergumam dalam hati, bukan baju. Kenapa? Jangan bilang dia mengkhawatirkanku." Sambil tersenyum, Jang Hyun bilang, "Aku sungguh tidak apa..." Secara bersamaan, Rahel langsung menyuntikkan sesuatu ke lengan Jang Hyun. Dengan polos, Jang Hyun bertanya, ini apa?" Rahel langsung menjawab, "Semacam anestesia." Seketika Jang Hyun hilang kesadaran sambil mengatakan, "Anestesia? Kenapa?" Yang langsung jatuh di pangkuan Rahel. Sambil menopang Jang Hyun, Rahel berkata, "Tidurlah yang nyenyak." Aku juga pengen tidur. Hehe. Kemudian scene berpindah ke ruangan Rahel, di mana Rahel sedang menceritakan sedikit tentang latar belakang Jang Hyun. Rahel mengatakan, "Bisa dibilang, Korea juga punya sesuatu seperti Dead Mansion. Di dunia ini, banyak anak kecil yang ditelantarkan oleh keluarganya. Kami menggunakan anak-anak seperti itu untuk dijadikan senjata dan dikirim kepada para orang tua yang membutuhkannya dengan harga yang mahal. Inilah God Child Project yang dilakukan Dead Mansion. Namun, ternyata bukan kami saja yang melakukan hal seperti itu. Karena anak-anak terlantar tersebar di seluruh penjuru dunia, memungut anak-anak terlantar dan melatih mereka menjadikan makhluk tak berperasaan." Jelas Rahel. Mendengar itu, Sean berkata, "Kalau begitu..." Langsung dipotong oleh Rahel. "Benar, anak itu salah satunya, Jang Hyun." Sambil memperhatikan Jang Hyun, Sean bergumam, "Dead Mansion-nya Korea ya?" Lalu Rahel beranjak dari kursi dan mengatakan, "Aku yang akan mengurusnya, kau pergi saja. Kalau soal interogasi, aku ahlinya," tambah Rahel. Mendengar itu, Sean bertanya, "Oke, tapi aku harus pergi kemana?" Rahel langsung menjawab, "Kemana lagi? Ya ke kelas dong. Lagian pakai nanya." Dan langsung mendorong Sean keluar dari ruangan sambil berkata, "Bukannya itu alasanmu datang ke sekolah?" Iya, aku pergi sekarang. Tak usah kasar seperti itu tahu."
Balas Sean. Rahel menutup pintu, lalu kamera menyorot Jang Hyun kemudian memperlihatkan flashback masa lalu Jang Hyun. Saat itu, seseorang yang merawat Jang Hyun sedang merapikan rambut Jang Hyun. Pria itu berkata, "Jangan banyak bergerak, nanti rambutmu pitak loh." Penampilan itu hal yang paling utama. Kalau kau terlihat jelek, kau tak akan dilirik orang. Mendengar itu, Jang Hyun mengatakan, "Kalau begitu, bolehkah aku punya gaya rambut seperti paman? Gaya rambut paman keren loh." "Hahaha, kau punya selera yang bagus ya," saut pria itu. Jang Hyun tersenyum dan pria itu melanjutkan, "Aku harus menambahkan selera artistik di sertifikatmu. Dengan begitu, ketika diadopsi, kamu akan dibayar dengan harga yang mahal." Jelasnya. Lalu ia juga bilang ke Jang Hyun, "Tapi, sebaiknya kau tak punya rambut sepertiku, Hyun." Jang Hyun mendongak dan bertanya, "Kenapa? Bukannya dengan rambut keren seperti itu, kita bisa dapat banyak uang?" Pria itu memegang pundak Jang Hyun, ia menjelaskan, "Karena kau adalah Jang Hyun. Kau bukan aku. Kau harus menjadi Jang Hyun." Sambil sedikit mengangkat gunting di tangan kanannya, ia menekankan, "Kalau Jang Hyun tampan, kau juga harus tampan. Kalau Jang Hyun kuat, kau juga harus kuat. Selain itu, kalau jadi Jang Hyun, kau harus selalu sendiri. Mempunyai keluarga akan membuatmu lemah. Paham kan, Hyun?" Tambahnya sambil berekspresi menjulurkan lidah. Tepat setelah itu, Jang Hyun terbangun. Dan juga terlihat ada Rahel di sana yang menunggunya. Rahel bertanya, "Kau sudah bangun?" Jang Hyun terkejut mendengar itu. Sambil melihat kakinya yang sudah dibalut perban, Jang Hyun bertanya, "Ini apakah Nona yang..." Belum sampai selesai Jang Hyun bertanya, Rahel langsung memotong dengan mengatakan, "Aku memberimu pertolongan pertama." "Oh ya cuy, Nona yang dimaksudkan sebelumnya itu artinya kakak perempuan dalam bahasa Korea. Bukan seperti Nona yang kalian pikirkan. Hehe." Lalu Rahel mendekat sambil membawa kursi, dan Jang Hyun bertanya lagi, "Kenapa kau? Bukannya aku musuh kalian?" Rahel langsung menjawab dengan mengatakan, "Tidak semua hal harus diselesaikan dengan kekerasan. Kalau kau mau bekerja sama, kita tidak harus menjadi musuh kan?" Ucap Rahel sambil tersenyum. Rahel yang duduk menatapi Jang Hyun berkata dalam hati, "Aku bilang akan menginterogasinya, tapi ini adalah cara terbaik untuk mengatasi anak-anak sepertimu. Karena kalian adalah anak yang tak pernah mendapatkan kasih sayang." Seketika Rahel mendekat ke arah Jang Hyun, dan dengan semangat ia mengatakan, "Kalau begitu, tolong jawab beberapa pertanyaanku ya, Jang Hyun." Di saat yang bersamaan, Miguel memperhatikan mereka dari teropong miliknya. Ia berkata, "Dasar. Sejak awal dia memang terlihat lucu sih, tapi bukannya kau akan dimarahi Zero kalau seperti itu," ucapnya. "Miguel ini bawahannya Zero ya cuy. Sebenarnya perkenalannya masih nanti sih, tapi aku bingung ya kan mau nyebutnya. Hehe." Sambil duduk di atas gedung, ia menambahkan, "Omong-omong, Rahel dengan rambut hitam cantik juga ya. Sepertinya aku harus melihatnya lebih dekat. Tunggu aku, Senorita." Eh, Untuk yang belum tahu, senorita itu berasal dari bahasa Spanyol, yaitu panggilan untuk wanita muda yang belum menikah. Kayak nona gitu cuy, atau cihuy. Lalu scene berpindah ke beberapa saat setelahnya, memperlihatkan Jang Hyun yang sedang disuap roti oleh Rahel. Ia mengatakan, "Tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Meskipun nona baik padaku, aku tak akan bicara." Mendengar itu, Rahel menyaut, "Jadi begitu. Kau memang ada di pihak Jero ya?" Jang Hyun memasang ekspresi sedih dan mengatakan, Aku tidak memihak siapapun, karena Jang Hyun harus selalu sendiri." Sambil menopang dagu, Rahel bertanya, "Jadi kau menyerang Sean pun bukan karena Zero?" Dengan tenang, Jang Hyun menjelaskan, "Aku juga punya tujuan sendiri, jadi aku meminjamkan kekuatanku padanya untuk sementara. Karena Zero punya kuasa untuk mencari informasi, jadi aku memintanya untuk mencari seseorang." Jelasnya. Seketika disaut oleh Rahel yang mengatakan, "Kuasa katamu? Padahal dia biasa-biasa saja loh. Jangan-jangan kamu tertipu." Mendengar itu, Jang Hyun langsung ngegas. "Aku serius. Dia punya mata dan telinga di mana-mana. Bahkan dia bisa menemukanku yang kabur dari paman tukang kayu loh."
Mendengar itu, Rahel menyeringai. Perlahan, ia bertanya, "Siapa paman tukang kayu itu? Terus, kenapa kau kabur darinya?" Di saat yang bersamaan, ia juga bergumam dalam hati. Inilah kenapa anak-anak seperti ini mudah terpengaruh dan akhirnya terkena masalah. Setelah ditanya Rahel, Jang Hyun langsung bercerita panjang lebar. Ia menjelaskan, "Paman tukang kayu itu mengajarkanku hal-hal aneh. Kau tahu seberapa menderitanya aku? Ketika aku kecil, aku dilatih selama beberapa bulan. Lalu aku kabur. Tapi setelah itu, aku dikejar-kejar seorang pria berkacamata. Lalu akhirnya, aku terpaksa hidup di jalanan. Kemudian Jiro menemukanku." Sambil menyodorkan minuman ke Jang Hyun, Rahel berkata, "Tenang, minum ini dulu. Pelan-pelan ceritanya." Lalu Rahel perlahan menanyakan, "Kenapa Jiro mencarimu?" Di saat yang bersamaan, Rahel juga bergumam dalam hati, "Kalau aku menghadapinya perlahan seperti ini, dia akan merasa bingung dan menceritakan apapun yang ada di kepalanya tanpa sadar." Jang Hyun mengambil minuman pemberian Rahel dan hendak menjelaskan. Ia berkata, "Dia meminta bantuan padaku. Dia ingin membebaskan semua anak baik Dead Mansion di seluruh dunia dan membuat keluarga." Ucap Jang Hyun yang seketika membuat Rahel tersentak dan memperlihatkan ekspresi penuh amarah. Tepat saat Jang Hyun hendak melanjutkan ceritanya, terpotong oleh suara Miguel yang mengatakan, "Ya ampun, bocah ini. Sudah cukup sampai di situ ceritanya, bocah." Dengan cepat, Rahel menjaga jarak dengan Miguel yang langsung mengambil minuman Jang Hyun sambil menambahkan, "Ternyata kau sudah jatuh ke dalam perangkapnya karena dia cantik ya." Sambil menyeruput minuman Jang Hyun, Miguel berkata, "Rahel Senorita, ini pertama kalinya aku bertatap muka denganmu. Namaku Miguel," ucapnya sambil mengangkat kacamatanya. Kemudian Miguel merangkul Jang Hyun dan perlahan mengatakan, "Ah, tak usah takut bocah. Aku ada di pihak yang sama denganmu. Zero meminta aku untuk menjemputmu." Rahel yang mendengar penjelasan Miguel, ia bergumam agak keras. "Miguel? Jadi kau Miguel yang itu?" Sambil mengarahkan tangan ke dirinya, ia dengan santai bertanya, "Ada apa, Rahel? Kau mengenalku?" Aku jadi terharu. Lalu autor menceritakan sedikit siapa itu Miguel. Dikatakan, jika kau pernah melihat seorang matador mengibaskan kapote merahnya, jangan berusaha keras menghentakkan kaki dan mencoba menyerang, karena matador selalu berada di belakang mangsanya. Inilah pria yang memiliki julukan Matador Hitam, Antonio Miguel. "Matador, bagaimana mungkin terhadap Jero kau?" Yang langsung dipotong oleh Miguel sambil mengibaskan tangannya. Ia mengatakan, "Waduh, tidak, aku tidak suka julukan itu. Dan aku ini sangat mencintai binatang, dan sekarang adu banteng kan ilegal." Sambil menyilangkan tangannya, ia menambahkan, "Dilarang tahu, aku tidak membunuh sapi." Di sini Mimin kagak paham cuy, kok bisa sapi? Tapi mungkin maksudnya banteng ya kan? Rahel tertegun mendengar kata-kata Miguel yang terus mengatakan, "Yang kutangkap itu hanya manusia." Seketika Miguel berada di belakang Rahel dan langsung menebas Rahel. Untungnya Rahel dengan cepat menghindari itu, namun tetap terkena sedikit tebasan. Miguel yang melihat itu berkata, "Oh, Senorita Rahel, sudah sangat lama sejak terakhir kali seseorang menghindari seranganku. Bagaimana ini? Aku jadi semakin bersemangat," ucapnya sambil mengeluarkan senjatanya yang lain. Lalu Jang Hyun menghadang Miguel dan berteriak, "Oi, tunggu pak. Kenapa orang ini? Bukankah kau harus menangkap Sean?" Sambil mengusap keningnya, Miguel mengatakan, "Lihat bocah ini. Sudah berani dan sok tahu. Benar-benar sudah terjebak oleh taktik kecantikan." Kemudian Miguel memegang pundak Jang Hyun dan berkata, "Jangan khawatir bocah, karena kau ini setampan diriku. Kau bisa bertemu banyak wanita yang lebih cantik lagi. Ya, meskipun itu cerita kalau kau hidup dan menjadi orang dewasa." Yang seketika ia langsung mengslep Jang Hyun. Sambil gemetar, Jang Hyun bertanya, "Apa ini?" Zero mengatakan itu. Apabila tanda-tanda kau akan berkhianat itu terlihat, dia bilang, "Bunuh saja." Jelas Miguel sambil menekankan, "Apa kau merinding?"
Setelah melakukan itu, Miguel membungkuk dan berkata, "Adios, amigos." Dalam bahasa Spanyol itu artinya selamat tinggal, temanku. Di saat yang bersamaan, terdengar suara Rahel berkata, "Hola!" sambil menodongkan pistolnya. Dan Rahel langsung menekan pelatuknya, tapi Miguel berhasil menghindari itu dan langsung menyampluk pistolnya. Menyampluk? Memukul. Nah itu. Dan langsung memukul pistol Rahel. Dengan cepat, Miguel berlari ke arah Rahel dan bersiap menyerang Rahel dengan penuh semangat. Terlihat tusukan Miguel sangat tajam ke arah Rahel. Untungnya Rahel berhasil menghindarinya. Namun serangan itu membuat pakaian penyamaran Rahel rusak. Tapi itu menguntungkan Rahel, yang mana ia bisa mengambil pistol yang ia simpan di pakaian utamanya, dan langsung menembaki Miguel. Sambil menghindari tembakan Rahel, Miguel berkata, "Bagus, ini yang terbaik." Seketika pistol Rahel macet, membuatnya kesal dan semakin terpojok. Lalu Miguel melempar senjata di tangan kanannya dan langsung berusaha meraih Rahel. Sambil menutup matanya, Miguel berkata perlahan ke Rahel, "Kau benar-benar yang terbaik, Senorita Rahel. Haruskah kita mengakhirinya sekarang?" Ucapnya yang berada dalam posisi unggul. Lalu sudut pandang menyorot Jang Hyun, yang kemudian memperlihatkan sedikit flashback masa lalu Jang Hyun. Terlihat Jang Hyun yang sedang mengeringkan kepalanya. Juga terdengar suara seseorang sedang berbicara dengan Jang Hyun. Ia mengatakan, "Wah, padahal Jang Hyun memang membutuhkan itu. Tapi aku tidak bisa mengajarinya." Jang Hyun bingung dan bertanya, "Itu?" Lalu pria itu melanjutkan, "Ada pokoknya, seni bela diri yang tak bisa kuajarkan. Karena memang tidak akan bisa diajarkan kecuali oleh bapak tukang kayu yang sesungguhnya." Di saat yang bersamaan, Shin kembali memperlihatkan Jang Hyun yang telah bangkit dan menjatuhkan kain yang biasa berada di tangan kanannya. Sambil masih terdengar suara pria itu, "Aku tidak tahu apakah kau akan bisa mempelajarinya, apabila mungkin bertemu orang itu di lain waktu." Seketika Miguel menyadari sesuatu dan melirik ke arah Jang Hyun. Dan benar, Jang Hyun sudah tidak ada di sana, dan yang terlihat hanya kain milik Jang Hyun. Lalu Miguel berkata, "Apa? Kau pergi kemana, bocah?" Yang mana Jang Hyun sudah bersiap menyerang Miguel dari belakang. Dan di saat yang bersamaan, terdengar suara mengatakan, "Seni bela diri yang benar-benar digunakan Jang Hyun itu." Suara itu berhenti dan Jang Hyun langsung mencakar Miguel sampai membuatnya terpelanting. Kemudian suara itu berlanjut mengatakan, "Adalah insting liar." Sambil memperlihatkan Jang Hyun yang sudah berbeda dari sebelumnya. Lalu Shin berpindah keluar gedung sekolah di mana terdapat sebuah mobil yang berisi para teman misi Miguel. Salah seorang mengatakan, "Perintah 0, jika dia menghalangi jalan kita, singkirkan anak yang bernama Jang Hyun juga." Lalu disaut oleh temannya, "Bukankah dia hanya seorang bocah?" Sambil mengokang pistol miliknya, ia menambahkan, "Aku yakin Miguel akan membereskannya." Temannya yang duduk di seberang bertanya, "Apa dia bisa dipercaya? Dia hanya seorang preman wanita." Di saat yang bersamaan, pria yang sedang mengokang pistol mengeluhkan pistolnya. Lalu pria yang duduk di sebelahnya berkata, "Berikan itu." Sambil mengecek pistol itu, ia menambahkan, "Bung, kau tidak merawatnya dengan baik. Ini bukanlah pistol yang bisa mudah rusak." Pria yang duduk tepat di depannya berkata, "Oh, begitu. Siapa kau? Aku tak pernah melihatmu." Sambil hendak melepas helmnya, ia menyaut, "Ah, itu wajar. Karena aku bukan di pihak kalian. Jelasnya yang memperlihatkan Sean di sana." Lalu kembali ke Jang Hyun yang sudah menjadi ganas sedang melawan Miguel. Miguel berkata dalam hati, "Apa-apaan bocah ini? Dia terasa berbeda dari sebelumnya." Yang mana Jang Hyun langsung mencakar Miguel, tapi dihindari dengan mudah olehnya. Miguel tersenyum sambil terus memperhatikan Jang Hyun. Ia bergumam dalam hati, "Gerakan itu bukan gerakan manusia, tapi gerakan hewan buas." Yang seketika memperlihatkan pose Jang Hyun. Dan jelas, itu bukanlah seni bela diri biasa. Lalu Miguel mengeluarkan kain berwarna merah dan menambahkan, "Kalau begitu, mustahil aku akan kalah."
Rahel yang melihat dari atas, ia berkata, "Mantel." Miguel melirik ke arah Rahel, dan dengan tenang ia mengatakan, "Senorita Rahel, aku tahu memalukan mengatakan ini sekarang, tapi lebih baik kau diam dan menonton." Kemudian ia merentangkan kain itu dan dengan tegas mengatakan, "Ini pertarungan harga diri antara pria berkelas dan hewan buas." Melihat itu, Jang Hyun langsung mengerahkan kekuatannya dan dengan cepat mendekat ke arah Miguel dengan cakar tumpulnya. Miguel dengan tenang mengarahkan kain merah itu ke hadapan Jang Hyun, yang langsung dicakar oleh Jang Hyun hingga terkoyak. Namun Miguel sudah tidak ada di sana. Seketika ia memegang pundak Jang Hyun, yang mana sebelumnya ia melompat dan sudah bersiap untuk menyerang Jang Hyun dari atas. Dan langsung menerjangkan senjatanya ke Jang Hyun, hingga membuat Jang Hyun terjatuh. Tapi Jang Hyun berhasil menghindari itu, dan langsung menendang Miguel dengan kaki kanannya, hingga membuat Miguel terdorong ke belakang. Di saat yang bersamaan, Miguel membuka jaketnya dan dengan santai berkata, "Ya, seharusnya memang begini." Jang Hyun tersentak. Insting hewan buasnya menyadari adanya serangan, yang mana Miguel dengan cepat melemparkan tombak lipatnya ke arah Jang Hyun. Jang Hyun berhasil menghindari itu, namun Miguel mendekat ke arah Jang Hyun dengan banyak tombak lipat di tangannya, yang kemudian Miguel menancapkan banyak tombak di sekitar Jang Hyun. Rahel yang melihat itu dari atas, ia bergumam, "Miguel, apa itu kekuatan aslinya?" Lalu Miguel bersiap menyerang Jang Hyun dengan tombak sambil berkata, "Aku seorang matador, nak." Di saat yang bersamaan, Jang Hyun langsung menghantam wajah Miguel dengan lutut. Tapi Miguel terlihat tak terpengaruh, ia menambahkan, "Melihat binatang buas yang menyerangku dengan ganas, itu membuatku ingin terlihat berkelas." Dan langsung menendang Jang Hyun hingga membuatnya terpental. Jang Hyun yang terpental hingga menghantam tombak yang Miguel buat, merasa terganggu karena pergerakannya jadi terbatas. Di saat yang bersamaan, Miguel langsung berlari ke arah Jang Hyun dan bersiap menikam Jang Hyun, yang langsung menghunuskan tombaknya ke arah Jang Hyun sambil berkata, "Adios, amigo." Terlihat tombak Miguel melintas di antara beberapa tombak yang menancap. Namun seketika, Miguel dibuat terkejut dengan cara Jang Hyun menghindari itu. Yang kemudian Jang Hyun langsung bersiap untuk menyerang balik Miguel. Terlihat tendangan Jang Hyun menghantam tepat ke dagu Miguel tanpa hambatan, hingga membuat Miguel terpental ke belakang sampai terjatuh. Ia berkata, "Monster berdebah." Sambil mencoba untuk bangkit, Miguel mengatakan, "Tidak, masih belum, aku masih kuat." Lalu ia melirik ke arah Jang Hyun dengan ekspresi cemas dan sedikit mengingat masa lalunya. "Aku ini adalah matador yang mengayunkan kapote. Sudah banyak hewan buas yang kutundukkan, dan kubawa menuju ajal mereka." Sambil menatap Jang Hyun, ia menambahkan, "Tapi yang ada di hadapanku bukan sesuatu yang bisa ditundukkan manusia. Dia bukan hewan buas, tapi monster." Ucapnya yang mana terlihat Jang Hyun dengan pose abnormalnya dan mengeluarkan aura mengerikan. Sambil mengeluarkan tombak lipatnya, Miguel bergumam, "Baiklah, akan kubuang harga diriku." Dan langsung melemparkan tombaknya ke alat pemadam kebakaran, hingga membuat gas karbon dioksida menyebar dan membuat pandangan Jang Hyun juga Rahel terhalangi. Lalu Miguel pun lari ketar-ketir sambil berkata, "Sialan, tak habis pikir aku ketemu monster di Korea. Kalau tak bisa kutundukkan, berarti kuburu saja," ucapnya sambil berlari ke arah mobil. Ia langsung membuka pintu belakang mobil dan berteriak, "Sial, perubahan rencana. Mereka semua monster. Kita harus menggunakan TNT untuk meledakkan mereka atau semacamnya." Yang seketika kata-katanya terhenti, melihat Sean duduk santai di sana. Miguel bertanya, "Siapa kau?" Tapi Sean langsung meraih rambut Miguel dan menghantamkan kepalanya ke lantai sambil berkata, "Wah, Pak Tua ini mengatakan hal yang menakutkan ya. Sampai bahas soal meledakkan anak-anak segala. Tidak tahu istilah zona sekolah apa?" Ucap Sean yang secara bersamaan, Miguel melihat rekan-rekannya malah pada asik rebahan. Bukannya kerja lu pada, malah tiduran. Lalu kembali ke Jang Hyun. Ia mengambil sapu tangannya dan berkata perlahan ke Rahel, "Kau benar, Nona. Sepertinya Nol sudah menipuku," ucapnya sambil memasangkan kain itu ke tangannya.
Dan seketika ia terhuyung karena luka tusukan sebelumnya, yang kemudian dibantu oleh Rahel sambil mengatakan, "Kau memaksakan dirimu, meski lukamu separah ini." Lalu Rahel membawa Jang Hyun untuk menuju ruangannya. Kemudian memperlihatkan seorang pria berbadan kekar berada di luar ruangan sambil mendengarkan perintah melalui telepon. "Eden, perintah selanjutnya untukmu. Bereskan situasinya." Yang mana pria bernama Eden ini sudah bersiap di samping pintu keluar, dan seketika mengarahkan alat paku tembak ke kepala Rahel. Dan cetak! Rahel yang tidak menyadari itu berakhir terkena serangan tepat di kepalanya. Jang Hyun terkejut melihat itu dan langsung berteriak, "Nona!" Ya, nggak gitu juga sih. Hehe. Tapi sayang, teriakan yang ia lakukan justru membuat otot perutnya berkontraksi dan membuat luka di perutnya menjadi semakin parah. Eden yang sedang mengecek teleponnya menyadari serangan datang, yang mana itu adalah serangan dari Rahel sambil berteriak, "Brengsek, kurang ajar sekali kau tiba-tiba mau melubangi kepala orang." Mendengar itu Eden bergumam, meleset, cukup kecewa. Lagian sedekat itu kagak kena anjir, bot amat. Hehe. Lalu ia melirik ke atas dan bertanya, "Tapi siapa kau?" Yang mana Sean datang dengan kakinya yang sudah siap menghantam wajah Eden. Terlihat tendangan Sean mendarat dengan tepat, tapi Eden langsung mengarahkan alat paku tembaknya ke kepala Sean, sambil berkata, "Ah, kau rupanya. Juniorku yang katanya merupakan legenda Dead Mansion." Ucapnya yang langsung menembakkan 2 paku ke kepala Sean. Untungnya, Sean berhasil menghindari itu dengan menyondongkan tubuhnya ke belakang. Tapi terlihat helmet yang Sean gunakan berlubang di buatnya. Sambil memperhatikan helmetnya, Sean bergumam dalam hati. Tembakannya menembus pengaman helmnya. Sepertinya itu bukan alat paku tembak biasa. Tambahnya yang seketika mendapat tendangan dari Eden, hingga membuatnya terdorong ke belakang cukup jauh. Sambil menggendong alat paku tembaknya, Eden berkata, "Hah, kau ini bikin repot saja. Aku mulai keringetan nih." Lalu Rahel berkata kepada Sean, "Sean, dia juga seorang God Shield." Mendengar itu, Sean terkejut dan berteriak, "Apa? Dia? Dipanggil Chill? Kurasa agak..." Dan dengan serius Rahel menjelaskan, "Ya, begitulah. Dia adalah produk yang dibuat jauh sebelum dirimu. Version 1, jelas Rahel sambil memperlihatkan si besar Eden. Lalu berpindah ke Mari yang masih di borgol sedang minum teh. Sebenarnya aku gak tahu itu teh atau bukan. Tapi ndak mungkin kan dia minum wine. Hehe. Juga terlihat ada Eugene yang sedang mengawal Mari. Dengan nada lemas, Mari berkata kepada Eugene, "Minumlah Eugene, kamu takut minumannya diracuni." Eugene yang masih kesal ia menyilangkan tangannya sambil mengatakan, "Aku hanya berhati-hati, dasar pengkhianat. Jangan lupa kau bisa duduk santai di sana, karena kami butuh informasi tentang Nol darimu. Karena itu aku tidak boleh lengah, sampai kau menunjukkan tanda-tanda mau kerjasama." Ucap Eugene yang seketika disaut Mari sambil memalingkan wajahnya. "Kau beneran seperti om-om saja." Lalu Mari diam sejenak dan berkata, tanda-tanda mau bekerja sama ya?" Kemudian sambil tersenyum, ia bertanya ke Eugene, "Apa mungkin kau tahu kalau Godchill itu ada beberapa version?" Eugene bingung dan balik bertanya, "Versi?" Sambil membuka toples gula, Mari menambahkan, "Aku sedang membicarakan soal versi sebelumnya dari Godchill. Generasi sebelum Sean atau Nol, ada anak yang bernama version 1. Dengan ekspresi tidak percaya, Eugene berkata, "Version 1? Tapi setauku tidak ada yang seperti itu di Dead Mansion." Kemudian Mari menyaut, "Masuk akal kau tidak tahu, karena cuma orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya." "Sepenting itu?" ucap Eugene sambil hendak minum tehnya. Lalu Mari bilang, "Kamu bisa anggap ini sebagai tanda aku mau bekerja sama." Dan kemudian Mari menjelaskan, "Version 1 diciptakan di bawah rezim pelatihan yang berbeda." "Berbeda?" ucap Eugene bingung. Sambil menambahkan gula ke minumannya, Mari melanjutkan, "Anak yang merupakan version 1 itu dapat disesuaikan.
yang berarti mereka dilatih berdasarkan kebutuhan klien. Simpelnya, mereka merupakan produk custom. Mau itu ras anak, jenis kelamin, umur, bahkan kemampuan mereka, semuanya dikustomisasi sesuai kebutuhan klien. Dan dengan semua data yang didapat dari banyak anak-anak inilah, tercipta kita, yang merupakan version 2. Sambil memegang cangkir minumannya, Eugene bertanya, "Berarti mereka lebih kuat dari kita?" Mari memasang ekspresi agak kesal, kemudian menambahkan, "Ya, meski aku berpikir version 2 seperti kita, yang sudah diajarkan banyak hal, jauh lebih baik dari mereka. Tapi karena version 1 dispesialisasikan untuk satu hal saja, mereka itu orang-orang yang tak boleh dianggap remeh." Tepat setelah Mari mengatakan itu, Shin kembali ke Sean yang sedang menghadapi Eden. Yang mana, Eden terus menembaki Sean menggunakan alat mebelnya. Oke, benar. Sean dengan lincah menghindari semua tembakan Eden, yang kemudian ia melompat dan langsung menendang Eden hingga membuatnya terdorong ke belakang. Eden yang menerima serangan Sean, ia bergumam, sebenarnya datang dari mana anak seperti ini?" Ia terdiam sejenak sambil berkata dalam hati, "Baik dari segi kecepatan maupun kapabilitas destruktif, dia jauh lebih kuat dariku." Di saat yang bersamaan, Sean sudah bersiap melancarkan tendangan berikutnya. Eden yang selesai berpikir, kemudian mengambil meteran dari tas pinggangnya dan berkata dalam hati, "Kalau begitu," seketika tendangan Sean mengenai tepat di perut Eden tanpa ditepis. Tapi di saat yang bersamaan, Eden mengulur meterannya dan berkata, "Kakimu kira-kira 841 mm ya?" Dan dengan santai menambahkan, "Kalau diperhatikan dari tinggimu, kakimu panjang juga ya." Jadi iri, yang membuat Sean menjadi kesal dan berkata, "Berhentilah main-main," dan langsung menghantam wajah Eden dengan tangan kirinya. Lagi-lagi Eden tidak menepis itu dan malah mengukur panjang lengan Sean. Lalu ia bilang, "Lengan 641, sama-sama panjang." Kemudian langsung dilanjutkan dengan tendangan Sean yang membuat Eden terpental mundur ke belakang hingga terjatuh. Sambil terbaring di lantai, Eden mengatakan, "Bisa-bisa aku mati kalau terus dipukul seperti ini." Meski begitu, pengukurannya kurang lebih sudah selesai, ucapnya sambil mengangkat meteran. Lalu Sean jalan perlahan sambil berkata, "Dengar senior, anak-anak zaman sekarang itu kadang-kadang mengerikan. Kau belum selesai, iya kan?" Tanya Sean dengan tatapan tajamnya. Sembari terus berjalan mendekat, Sean menambahkan, "Kau juga tak terlihat seperti warga yang lebih senior." Eden memegangi perutnya, kemudian mengatakan, "Dasar bocah, kau tahu cara membuat orang kesal ya?" Eden bersiap dan mengusap darah di hidungnya, ia juga menambahkan, "Tapi tahu tidak, juniorku tersayang, persiapanku hampir beres." Lalu seketika Eden menembakkan 2 paku dengan cepat, yang mana pertama ia menembakkan ke arah kepala Sean dan lanjut menembak ke arah kaki Sean. Sean menghindari tembakan pertama dan langsung hendak berlari mendekat ke arah Eden. Tepat setelah Eden selesai menembakkan paku kedua, ia mengatakan, "Kaki 841 mm. Kemudian kalkulasikan langkah dan kecepatan." Yang mana tembakan itu tepat mengenai kaki kiri Sean dan membuatnya terhenti. Sean berkata, "Dia bisa mengenaiku." Tapi ia mengabaikan itu dan langsung melayangkan pukulan ke Eden. Sayangnya, Eden juga sudah memperhitungkan hal itu. Ia mampu menjaga jarak dengan pukulan Sean sambil mengatakan, "Panjang lengan 641. Mudah menghindar kalau sudah tahu panjangnya." Ucapnya yang langsung menembak ke arah Sean. Dengan cepat, Sean menghindar dan hendak berlari menjauh. Melihat itu, Eden mengeluarkan palu dan pahat. Dengan tenang, ia berkata, "Kabur saja semaumu, karena mengejar orang adalah keahlianku." Ucapnya yang seketika melompat dan hendak memahat kepala Sean. Terlihat efek letupan akibat pahatan Eden. Namun seketika, Eden terkejut melihat Sean yang menangkis serangannya. Eden mengatakan, "Aduh, niatnya membelahmu menjadi 2, tapi kau menahannya dengan pipa?" Lalu Sean memukul pahat Eden hingga terlepas dari genggamannya, sambil berkata, "Sebenarnya kau ini ngoceh apa dari tadi?"
Sambil menjaga jarak dari Sean, Eden bilang, "Terserahlah, lagi pula aku sudah memahamimu. Kalau kau kutembak berdasarkan kalkulasi yang barusan." Dialog Eden terputus di mana saat itu Sean langsung memasang ekspresi serius. Dan ia mengatakan, "Kali Arnis." Berhenti sejenak cuy. Menurut riset Mimin, Kali Arnis ini merupakan nama seni bela diri tradisional Filipina. Lanjut. Yang mana Sean langsung menangkis semua tembakan Eden dan bersiap mengayunkan pipanya. Eden dengan cepat menunduk untuk menghindari itu sambil memasang ekspresi cemas. Tapi serangan Sean tak terhentikan dan menghantam barang-barang di samping Eden hingga hancur berkeping-keping. Melihat itu, Eden terkejut dan bertanya-tanya dalam hati. Pipanya, dia jadi terasa lebih kuat selagi ia menggunakannya. Dan ia juga bergumam, "Tahu gini, seharusnya aku bawa benda itu juga." Yang mana Sean sudah bersiap dengan serangan berikutnya. Tapi di saat yang bersamaan, telepon Eden berbunyi yang seketika Eden langsung berteriak. Dan mengarahkan tangannya ke Sean, ia berkata, "Tunggu!" "Iya, ayah." Benar, itu adalah telepon dari ayah Eden. Ia mengatakan, "Eden, selesaikan sampai di situ saja. Kembalilah." Seketika Eden langsung berlari sambil melambaikan tangannya dan berteriak ke Sean, "Hei, berhenti. Sudah cukup. Hari ini sampai di sini saja." Sean yang bingung bertanya, "Apa?" Sambil merobek kain untuk membuka jalan, Eden menambahkan, "Jam kerjaku hari ini sudah selesai. Dia sudah memintaku kembali." Sean yang kesal bertanya lagi, "Kembali? Disuruh nol?" Eden bersiap untuk melompati pagar dan menjawab Sean, "Untuk apa aku mendengarkan si brengsek berambut putih itu? Ini perintah ayahku." Lalu Sean berusaha mengejar Eden sambil berteriak, "Tunggu, berarti kau tahu nol ada di mana, iya kan?" Eden yang sedang melompati pagar, ia menyaut Sean, "Entahlah, aku tak bisa memberitahumu." Sean yang sudah mencapai batasnya masih berusaha menghentikan Eden, tapi luka di kakinya kian terasa sakit. Ia bergumam dalam hati, "Sial, apa aku terlalu berlebihan lagi? Kekuatan itu bahkan sampai kugunakan 2 kali hari ini. Keseimbanganku pasti terguncang gara-gara efek sampingnya. Kalau itu terjadi, pikiranku akan..." Tepat setelah itu, kamera langsung menyorot Eden yang sedang menaiki mobilnya sambil berkata, "Phew, bocah pirangi itu brengsek juga. Anak zaman sekarang memang mengerikan ya. Aku nggak mau ngelawan dia lagi," ucapnya sambil menyalakan mobil. "Kalau bukan karena si brengsek berambut putih itu, aku pasti tak akan kesulitan." Tambah Eden yang secara bersamaan, besi menancap dari atap mobil hingga hampir mengenai Eden. Dan terlihat Sean berada di atas mobil sambil berkata, "Kau tak dengar perkataanku barusan?" Sean perlahan turun ke dashboard mobil dan dengan serius mengatakan, "Aku bilang berhenti." Kemudian Eden mengambil gerindra sambil berkata, "Cih, orang ini sangat keras kepala." Lalu ia langsung memotong besi yang menancap dengan gerindra, dan langsung tancap gas hingga membuat Sean terpelanting. Sambil memperhatikan sekitar, Eden berkata dalam hati, "Orang-orang Dead Mansion, mereka terbuat dari apa sih?" Dan kembali fokus menyetir sambil mengatakan, "Inilah alasan kenapa aku hanya berencana untuk menghabiskan waktu dan pergi." Tapi di saat yang bersamaan, pipa besi Sean menancap di bahu kanan Eden. Dan dengan serius Sean bertanya, "Kau bilang menghabiskan waktu? Sekarang, bukankah ini menarik?" Sean tersenyum aneh dan perlahan berkata, "Orang yang menembak kepala orang lain seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu kan?" Eden yang semakin cemas bergumam dalam hati, "Sial, dia ada di belakang." Eden memperhatikan pergerakan Sean melalui kaca dashboard mobil dan berhasil menghindari tusukan Sean, yang sepertinya Sean sudah hilang kendali. Sambil mengambil alat paku tembaknya, Eden berkata dalam hati, "Sialan, kalau begini terus bisa berbahaya." Lalu ia menembak pedal gas dan berteriak, "Terserahlah, sekarang atau tidak sama sekali." Yang kemudian ia melompat keluar dari mobil dan berkata kepada Sean, "Baiklah, kau menang dasar bajingan, aku menyerah. Majulah dan coba lakukan yang terbaik, dasar bocah," ucap Eden sambil melambaikan alat paku tembaknya. Mobil melaju kencang menuju proyek pembangunan. Duar! Mobil menabrak bangunan itu, dan Eden yang merasa sudah selesai dengan Sean, ia beranjak pergi sambil memegang bahunya. Ia mengatakan,
Dia itu datang dari mana sih? Sepertinya aku benar-benar harus ke rumah sakit. Rasanya sakit sekali. Hari sudah sore, yang mana perjalanan Eden untuk menuju rumah memakan waktu yang cukup lama. Sambil tetap memegangi pundaknya, ia berkata, "Tapi ini masalah besar. Aku tak punya pilihan lain, tapi mobilnya, bagaimana aku menjelaskannya kepada ayah?" Ucapnya yang mana ia telah sampai di depan gerbang. Sambil menoleh ke belakang, Eden berkata perlahan, "Hah, ini benar-benar menyebalkan. Kau benar-benar mengejarku sampai ke sini?" Tanya Eden, dan terlihat ada Sean di sana dengan membawa pipa besinya. Namun terlihat dari ekspresi Sean, ia seolah berjalan tanpa sadar. Berpindah ke ayah Eden yang sedang memegang gergaji. Ia menyadari ada keributan di luar, dan kemudian ia keluar untuk memastikan. Lalu Eden yang sudah dipojokkan oleh Sean berteriak kepada ayahnya, "Ayah!" Ayah Eden memasang ekspresi cemas dan khawatir, kemudian memanggil Eden dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" Di saat yang bersamaan, Sean menatap tajam ayah Eden. Lalu ia tertegun untuk beberapa saat, dan mulai mengingat momen di mana ia dipergoki oleh Ibu Hyunho saat berhadapan dengan Mari. Kemudian Sean mencabut pipa besinya, dan Eden juga berteriak ke ayahnya, "Ini berbahaya ayah, tolong masuklah ke dalam." Sorot mata Sean berubah menjadi tajam, membuat ayah Eden khawatir dan ia berteriak, "Hentikan!" Namun tak disangka, Sean tidak berusaha menyerang Eden, tapi memukul kepalanya sendiri. Ia memukul kepalanya hingga berkali-kali. Lalu ia menjatuhkan pipa besinya dan perlahan berdiri. Melihat itu, Eden bertanya kepada Sean, "Apa yang kau lakukan?" Sean mengumpat dan terlihat darah mengalir di wajahnya hingga menetes. Sambil menatap ke atas, Sean mengatakan, "Aku teringat sesuatu yang tidak berguna." Kemudian Sean menatap Eden dan dengan serius berkata, "Aku hanya akan bertanya satu kali. Beritahu semua yang kau ketahui, lalu aku akan pergi." "Nol, dia ada di mana?" Ucapnya dengan darah yang terus mengalir melewati matanya. Beberapa saat kemudian, sambil mengusap lehernya, Eden mengatakan, "Pertama-tama, biar ku beritahu kalian. Aku tidak akan meminta maaf atau semacam..." "Maaf nak," ucap ayah Eden yang langsung memotong. Eden tersentak, lalu ayahnya menjelaskan, "Pria bernama Nol datang mencari kami sebulan yang lalu. Dia mencoba membunuhku, katanya dia akan membawa Eden kembali." Eden melawan balik, tapi dia sama sekali bukan tandingannya. Sekalipun pria itu sedang terluka, ucap ayah Eden, yang secara bersamaan Eden memalingkan wajahnya karena kesal mengingat itu. "Kami hanya bisa selamat dengan syarat kami bekerja sama dengannya." Juga terlihat Eden yang langsung pergi sambil mengumpat. Sean memperhatikan Eden, namun ia tak bisa berkata-kata. Kemudian ayah Eden mengatakan, "Namun, tak kusangka targetnya adalah anak muda sepertimu. Aku tak punya pembelaan," ucap ayah Eden sambil membungkuk. Sean yang merasa canggung dengan sikap ayah Eden mengusap lehernya dan berkata, "Ya, tidak apa. Ini sudah terlanjur. Beritahu saja semua yang kau tahu tentang Nol." Lalu ayah Eden menyodorkan ponsel miliknya dan bilang, "Aku tidak melihat dia sejak hari itu. Dia hanya mengirimkan perintah melalui ponsel ini." Kemudian Sean mengambil ponselnya dan bilang, "Kalau begitu, aku akan membawa ini untuk sekarang. Aku yakin aku pasti menemukan dia jika aku memeriksa riwayat panggilan atau lokasinya." Mendengar perkataan Sean, ayah Eden bertanya, "Kau bahkan tahu cara melakukan hal seperti itu? Tampaknya itu keahlianmu." Ucapnya yang seketika membuat Sean tersentak. Lalu Sean mengatakan, "Ini hal yang biasa bagi seorang Gochild. Dia yang di sana itu tidak bisa melakukan ini. Cih, padahal dia sendiri kagak pernah pegang HP. Ada." Sambil melihat ke arah foto, ayah Eden menjawab Sean, "Tidak, aku tidak meminta fitur seperti itu ketika aku memesan Eden." Sean bingung, ia bergumam, "Memesan?" Lalu ia berkata, "Bolehkah aku tanya hal lain?" "Tentu, aku akan memberitahumu segalanya selama itu hal yang aku ketahui," ucap ayah Eden sambil tersenyum. Sean bertanya, "Kenapa kakek sepertimu membeli Eden?" Seketika membuat ayah Eden tersentak,
dan suasana menjadi hening tanpa kata. Langit sudah gelap, dan memperlihatkan Eden sedang duduk di luar sambil memegangi bahunya. Lalu Sean keluar dari pintu sambil mengeluhkan tubuhnya yang pada sakit. Eden yang melihat Sean keluar dari pintu, ia berkata, "Apa-apaan kau? Kau tidak pulang?" Kemudian Sean duduk di samping Eden sambil menghela nafas. Eden melihat ke arah Sean dan dengan datar bertanya, "Kenapa kau dengan alaminya duduk di sini? Wanita yang tadi, apa dia baik-baik saja?" Sean dengan santai menjawab, "Oh, kalau soal Rahel, tidak perlu dibahas." Lalu Sean berbicara agak keras, ia mengatakan, "Aku susah payah mencegah dia agar tidak membawa tank dan meledakkan seluruh tempat ini." Eden memalingkan wajah sambil tersenyum. Ia berkata, "Wah, seram sekali." Dan Sean langsung menyautnya, "Aku tidak bercanda, Bung." Kemudian Sean dengan serius bertanya, "Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang?" Eden bingung. Lalu sambil meregangkan tubuhnya, Sean menjelaskan, "Bukankah kalian setuju untuk bekerja sama dengan Nol? Apa kau tidak akan dalam bahaya jika tidak melawanku?" Eden menunduk dan berkata, "Entahlah, ini agak rumit." Kemudian ia mendongak dan dengan datar menambahkan, "Meskipun Nol berbahaya, aku juga ragu aku ingin melawanmu lagi." Lalu dengan serius melihat ke Sean dan mengatakan, "Tapi tetap saja, aku memilih lawan yang lebih lemah." Mendengar itu, Sean membalas tatapan Eden dan dengan santai berkata, "Kenapa kau menatapku begitu? Kau mau berantem lagi?" Eden tersenyum, perlahan ia mengatakan, "Apapun yang terjadi, aku hanya perlu melindungi ayahku. Karena itu alasanku diciptakan. Bahkan ayah membeliku untuk alasan itu. Selama ayahku tidak terluka, hanya itu yang terpenting." Ucap Eden sambil agak murung. Sambil menggaruk kepala, Sean mengutarakan pendapatnya. Kau tahu? Aku tidak yakin semestinya bicara apa dalam situasi seperti ini. Tapi, bagaimana kalau kau bicara sedikit lagi dengan ayahmu?" Ucap Sean sambil melirik Eden. Lalu Eden bertanya, "Hah? Bicara tentang apa?" Sean menjelaskan, "Maksudku, aku yakin ayahmu juga punya pemikirannya sendiri. Dia juga tak ingin melihatmu terluka." Eden langsung memotong dengan mengatakan, "Mana mungkin itu terjadi? Bagi ayah, aku hanyalah benda." Ucap Eden sambil tersenyum tapi terluka. Sedih banget. Sean memegang pundak Eden dan perlahan mengatakan, "Bikin frustasi sekali. Dari yang aku dengar, kelihatannya tidak seperti itu. Jadi kau sebaiknya bicara baik-baik dengan dia." Eden terdiam mendengar itu. Lalu Sean melanjutkan, "Ayah." Belum sampai selesai Sean berbicara, terjadi ledakan dari dalam rumah Eden, yang seketika membuat Sean juga Eden terkejut. Dan chapter ke-30 mentok cuy. Seperti biasa, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Juga subscribe untuk nonton lanjutan ceritanya. Bye-bye. Sean begigung, blebabab. Sean bingung, ia bergumam, "Memesan?